Kemudian ada isu, misalnya isu tentang kaitan dengan pembangunan ini, isu tentang etnis dan SARA. Nah ini yang saya jujur tidak suka. Sangat tidak suka. Ketika misalnya penolakan PSN dikait-kaitkan dengan soal etnis dan SARA. Tapi saya, karena ini negara demokrasi, sangat mengapresiasi ketika penolakan itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sosiologis, pertimbangan-pertimbangan lainnya yang kaitan dengan soal aspek antara maslahat dan mafsadat. Kemudian apa yang bisa pakai kritik dari dinamika PSN dan PIK 2 di Loh ya, pemerintah harus menjelaskan, Pak, terhadap Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group itu siapapun, saya tidak masuk wilayah itu ya, bukan hanya Agung Sedayu Group dong, Pak. Semua investor yang ada, pengusaha yang ada, lah itu kan pengguna, Pak, pengguna manfaat. Tapi yang harus menjelaskan, saya pikir itu pemerintah. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga keberkahan dan kesehatan selalu menyertai sahabat semua. Dan ada satu kehormatan yang saat ini sedang saya rasakan. Ada satu persoalan yang akan kita bahas. Sudah hadir Pak Kiai Haji Dr. Andes Matin Sarkowi. Beliau adalah guru saya, tokoh masyarakat, dan sejak mengenal beliau dari pertama sampai sekarang, tentu saja hanya satu ingatan dalam kepala saya, beliau selalu bicara dan berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak pernah ragu, sungkan untuk menentang siapapun yang salah, termasuk pemerintahan. Itu bagi ya. Nah, artinya saya berharap sekali, sahabat, pada pembahasan ini kita tidak akan terjebak pada hoax dan tidak akan membicarakan hal-hal yang masuk dalam ranah hoax. Nah, apa yang akan kita bahas? Tentu saja saya ingat ini dulu, Pak. Ketika dalam salah satu dakwah Pak Kiai bilang kan dunia ini semua berpasang-pasangan. Iya. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam. Ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif. Yeah. Tapi dalam kasus PIK 2 dan PSN di Banten, bahwa kodrat berpasangan ini tidak bisa langsung serta-merta dicapkan pada pihak-pihak yang berseteru, bahwa saya adalah pihak yang salah, saya adalah pihak yang benar, gitu kan. Tapi bukan berarti bahwa ini kita menuduh Allah tidak membukakan kebenaran di dalam persoalan ini, gitu. Tapi yang pasti ada eksploitasi, begitu kira-kira ya. Ada yang menutupi, kemudian juga ada yang mencari keuntungan di dalam persoalan ini, begitu. Sehingga ada gap yang begitu jauh, seperti langit dengan bumi, bahwa kita lihat di semua media yang hampir menampilkan bagaimana Agung Sedayu Group menyatakan, misalkan mereka punya protap sendiri loh dalam membayar tanah masyarakat, dan itu juga dibuktikan oleh beberapa misalkan tokoh yang diundang untuk menyaksikan itu. Tapi kemudian juga misalkan di masyarakat merasa bahwa ada banyak kasus yang merugikan, penyerobotan dan lain sebagainya, dan mereka merasa bahwa tidak seperti itu di lapangan. Gitu. Dan kemudian banyak lagi isu-isu yang selalu bertentangan, gitu, Pak. Artinya ketika ini terjadi di rumah kita, tentu saja di Banten, ini menjadi persoalan yang begitu penting untuk kita lihat. Jangan sampai isu-isu yang berkembang menjadi satu isu yang terus mengerikan dan membuat kita miris. Contohnya Pak Kiai, misalkan ini akan didirikan negara dalam sebuah negara. Ada Cinanisasi dalam proyek ini, begitu. Kemudian ada lagi isu tentang
eh, apa pemindahan ya orang-orang dari etnis tertentu atau kain tertentu membuat kawasan yang eksklusif di situ misalkan. Nah, ini tentu saja merusak perasaan kita sebagai anak bangsa. Yeah. Merusak rasa empati kita sebagai orang lokal. Juga merusak paradigma kita tentang sebuah kesatuan dan nasionalisme kita gitu Pak Kiai. Nah, kalau saya pakai istilah nih, Pak Kiai ini berdakwah dan juga bergerak membela orang-orang terzolimi begitu. Nah, dalam konteks PIK dan PSN ini, mana sih sebetulnya yang dizolimi dan mana yang menzolimi itu kan agak sulit kita bedah gitu kan. Karena ukurannya adalah ukuran negara hukum gitu Pak Kiai. Nah, persoalan yang perlu saya tanyakan dan ingin Pak Kiai soroti pertama adalah sebetulnya Pak Kiai ini melihat persoalan isu, melihat persoalan perkembangan dinamika yang ada ini seperti apa. Dan sahabat saya juga ingin ingatkan bahwa ketika mungkin ada sahabat yang mengatakan apa sih kapasitas Pak Kiai ikut bicara PIK dan PSN, ingat sahabat ya, Pak Kiai ini lahir di Pontang. Kemudian juga Pontang menjadi satu basis yang terseret isu pagar laut Pak Kiai. Dan kemudian yang kedua, Pak Kiai juga sudah membuka posko ya, lewat organ-organ pergerakannya untuk menampung berbagai keluhan dan mengajak masyarakat membuktikan kalau memang ada yang dirugikan, Pak Kiai akan mimpin untuk melawan kira-kira gitu pihak-pihak yang terzolimi. Nah, Pak Kiai silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini temanya soal PSN dan PIK ya? Ya Pak Kiai. Kaitan. Tapi tanpa hoax Pak Kiai. Iya, tanpa hoax. Artinya tema besarnya mungkin pembangunan. Ya. Nah, saya tidak ingin masuk ke wilayah itu dulu. Tapi tema besarnya adalah pembangunan. Ada pro kontra soal PSN. Ya. Ada kemudian nama PIK. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah soal pembangunan. Dalil apa karena kan ada yang menolak ya, PSN wajib ditolak gitu kan, kita menolak PSN. Ini kan kaitan dengan pembangunan sekali lagi. Kemudian saya ingin coba masuk ke wilayah pembahasan pembangunan dulu lah. Siapa sih manusia yang sejatinya tidak akan pernah membangun? Karena manusia itu sebagai makhluk yang dinamis, selalu berubah, dan berubah menuju sebuah kemajuan. Nah, tepat apa yang disampaikan oleh Dr. Soeharto itu, yang mengupas soal apa itu pembangunan sebuah perubahan menuju yang lebih baik. Walaupun pembangunan itu tidak wajib berubah. Ada sesuatu yang tidak boleh berubah, apa itu soal keyakinan. Nah, konteks ini saya sih melihat begini. Menolak pembangunan PSN dengan yang mendukung, kan semuanya harus dilakukan secara kajian saintifik. Iya. Kalau kemudian misalnya, kenapa menolak PSN? Itu kan program strategis nasional ya. Tentu dijadikannya PSN di wilayah tertentu itu juga sudah hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah saya yakin itu tidak semena-mena. Siapa yang melaksanakan? Siapapun. Nah, kemudian ada isu, misalnya isu tentang kaitan dengan pembangunan ini, isu tentang etnis dan SARA. Nah, ini yang saya jujur tidak suka. Sangat tidak suka. Ketika misalnya penolakan PSN ini dikait-kaitkan dengan soal etnis dan SARA.
Tapi saya, karena ini negara demokrasi, sangat mengapresiasi ketika penolakan itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sosiologis, pertimbangan-pertimbangan lainnya yang kaitan dengan soal aspek antara maslahat dan mafsadat. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, nggak bisa kita menghindari dari dua sisi. Setiap pembangunan diartikan sebagai perubahan, itu pasti ada dampak maslahat dan dampak mafsadat. Artinya manfaat dan madaratnya. Lalu ketika kita mengatakan setuju pun harus pertimbangan itu. Yang menolak pun juga harus mempertimbangkan persoalan maslahatnya apa, madaratnya apa. Maka kalau dalam kaidah kita nih, ya dari maqasidus syar'iyyah, saya coba ini bukan saya mengkaitkan agama, tapi pandangan Islam soal tujuan dibangunnya hukum itu adalah untuk melahirkan sebuah kemaslahatan, jalbul masoleh. Karena itu ada darul mafasid. Karena tujuan dibentuknya hukum, perundang-undangan segala macam itu untuk kemaslahatan, maka artinya itu menolak kemafsadatan. Pertimbangannya, dampak maslahatnya seberapa besar, dampak madaratnya seberapa besar. Ya. Maka diambillah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pertimbangan yang mafsadatnya banyak itu harus mengalahkan kemaslahatan yang sedikit. Tetapi ketika itu maslahatnya banyak, maka dampak mafsadat ini itu dikalahkan. Ya. Artinya tujuan utama apapun pembangunannya adalah dalam kerangka membangun kemaslahatan. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan itu kan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Artinya apa? Pembangunan itu bukan hanya untuk pembangunan itu sendiri, tetapi bagaimana pembangunan ini menjadikan manusia sebagai manusia. Gitu Pak Ihsan kalau kita. Saya tidak mau masuk ke wilayah itunya. Tapi apapun yang pro kontra ini semuanya harus merujuk pada pandangan-pandangan yang objektif dua sisi tadi, antara maslahat dan madarat. Yeah. Gitu. Nah, lalu ada pandangan-pandangan bakal gini gitu. Selagi itu adalah sesuatu fakta yang memang ada, pasti kalau kajiannya itu objektif secara saintifik bisa dibicarakan. Tapi kalau dalilnya itu pokok kayak gitu, apalagi sudah bawa etnis, sara, ini kan bab muamalah, bukan persoalan akidah. Nah, tentang dampak ya, saya contohkan begini. Siapa sekarang orang yang tidak megang Android? Apakah di dalam ini semuanya maslahat? Kan tidak. Tetapi siapa sih orang sekarang yang padanya tidak menggunakan ini? Hampir di pelosok pun orang menggunakan ini. Ini kan dari hasil pembangunan, Pak. Sebuah peradaban manusia yang melahirkan teknologi yang akhirnya kita bisa menggunakan ini. Mau ditolak? Iya. Itu sih. Iya. Nah, dari dinamika isu yang saat ini membentuk dua kubu, gitu. Oke, melihat dari kebaikan dan keburukannya apa? Untuk Banten khususnya. Kalau saya kan justru di Kota Serang khususnya ya, Kota Serang ini sebelum ada pilkada itu Pak Ihsan, saya diundang dalam acara HUT Kota Serang. Saya menyatakan siapapun nanti wali kota terpilih harus bisa membuka peluang investasi sebesar-besarnya. Artinya pertimbangan saya, karena saya contohkan Kota Serang ini PAD-nya sangat kecil banget. Ya. Kalau pembangunan ini mengandalkan dana pemerintah, saya pikir nggak akan ketemu gitu. Yeah. Karena tidak semua aspek pembangunan yang dalam kerangka membangun kemaslahatan masyarakatnya, membangun ekonomi masyarakatnya, itu tidak akan pernah sanggup pemerintah ini. Maka mau tidak mau, dia harus bekerja sama dengan investor. Nah, pemerintah
memfasilitasi itu sebagai administrator, kan itu yang kaitan dengan perizinan segala macam. Maka kemudian misalnya di kita ini udah lengkap sebenarnya. Ada undang-undang tentang rencana umum tata ruang. Itu kan sebagai pijakan di mana sebuah area itu bisa digunakan untuk apa. Nah, lalu kalau sudah ditetapkan misalnya ini area untuk industri, itu kan hasil kajian. Kalaupun kita mau menggunakan area yang sudah disediakan masyarakat pemerintah itu, siapapun sebagai warga negara Republik Indonesia ini, mau itu etnis Cina, mau itu etnis Arab, mau etnis apa, nggak ada masalah. Lalu kenapa misalnya orang tadi menolak PSN? Kalau pertimbangannya karena etnis, saya tidak setuju. Artinya itu tendensius lah. Sekali lagi, pembangunan ini konteksnya muamalah, bukan persoalan akidah. Soal aspek budaya karena runtuhnya ini loh, sekarang ini yang merubah sikap budaya kita itu di sini. Dan ini yang tidak terkontrol. Kalau bangunan-bangunan fisik kayak begitu, misalnya kemaslahatannya misalnya dapat menyerap tenaga kerja, itu kan real. Bukan angan-angan, tapi real. Nah sekarang ini kan ada katanya saya dengar, ini Komas sudah pindah misalnya di sana. Sekarang kalau tadinya pabrik berdiri bisa menampung tenaga kerja seberapa ribu, kemudian ada yang tutup perusahaan itu, kita lihat madorotnya seperti apa. Nah oke, sebenarnya agak tertarik untuk masuk pada bagaimana isu ini menggelembung, juga direspon oleh semua pihak. Nah kalau Pak Kiai harus mengkritik, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari Agung Sedayu Group? Gini, saya kritik sama pemerintah dulu. Contoh misalnya pemagaran laut. Ini kan menandakan pemerintah kita yang diberikan amanat, diberikan mandat oleh negara untuk mengelola kekayaan alam kita ini kan kurang maksimal. Atau bahkan cuek. Sehingga kemudian orang bisa melakukan apapun yang dia mau. Padahal semua area gitu, baik di laut maupun di darat ini kan ada aturan. Menggunakan area laut ada batasan dan itu semua merujuk pada pemerintah. Yeah. Yang mengeluarkan izin kan pemerintah sebagai fasilitator dan administrator tadi. Kalau kemudian ada orang mematok ya tidak ada izin segala macam, ya jangan ditunda-tunda. Dicari, kalau tidak ketemu dibongkar. Kan begitu, Pak? Ya. Nah, ini membiarkan ini seperti apa gitu. Sehingga kemudian berlarut-larut menjadi fitnah. Orang saling tuding, padahal yang berhak memutuskan salah dan tidak bersalah itu pengadilan. Apapun kita ini kan hanya dugaan. Tapi framingnya hari ini selalu memojokkan antara ya kedua belah pihak. Ya seharusnya pemerintah tegas dalam hal ini. Menjaga laut kita seperti apa harus bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin semua pembangunan itu tema utamanya adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, maka peran pemerintah dulu lah. Kayak misalnya gini, masyarakat di Pontang ada sebagian yang menolak soal pembangunan. Yang tadinya gampang pertanian, sekarang sebenarnya saya mendengar sejak dulu ya, itu akan dibangun area untuk wilayah industri misalnya. Itu kan sudah ditetapkan lewat Perda. Ya, ya kalau Perdanya sudah begitu, dan ketika Perdanya misalnya area ini untuk industri, para pengusaha industri kan akan mengejar itu. Bukan mengejar berburu ya, tetapi artinya kalau Anda sebagai pengusaha industri mau membangun perusahaan di wilayah kita, maka itu areanya. Nah, ketika ditunjukkan itu areanya, siapapun kan boleh, selagi dia warga negara Republik Indonesia. Nah, tentang tadi negara dalam negara, saya pikir itu apa? Statement yang perlu dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kita ini punya undang-undang, Pak.
punya undang-undang agraria yang orang asing, gitu loh, orang asing itu tidak bisa memiliki hak milik terhadap tanah ini. Lalu kaitannya dengan etnis Cina misalnya ya, lawang di Pasar Lama itu, di Gang Rendah itu kan Cina semua. Tokoh-tokoh negara itu kan sebagian besar punya Cina. Apa mau kita usir? Tapi mereka kan Cina keturunan yang KTP-nya itu Republik Indonesia, lahir di Indonesia, berarti punya hak yang sama. Di mana kemudian negara membangun negara, dalam negara? Ya. Nah, kemudian apa yang bisa dikritik dari masyarakat? Masyarakat saya pikir tidak. Karena saya melihat di sini kepentingan politik, mungkin kepentingan persaingan usaha, gitu kan. Dan kepentingan tadi, saya melihat ada unsur yang membenturkan antara etnis ini. Itu yang saya akan jaga itu. Lepas dari orang yang setuju atau tidak setuju. Tapi konteks tema besar etnis ini sekarang harus disadari itu adalah yang tidak boleh kita bawa-bawa dalam ranah muamalah. Termasuk di dalamnya tentang negara dalam negara. Kenapa? Karena saya masih percaya, Pak Paisan. Hakul yakin masih percaya ada TNI, ada Polri, ada anggota DPR RI, DPD RI. Gitu loh. Ya. Apa faktanya bahwa negara dalam negara ada di sini? Kemudian apa yang bisa pakai kritik dari dinamika PSN dan PIK 2 di Loh ya, pemerintah harus menjelaskan, Pak. Terhadap Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group itu siapapun, saya tidak masuk wilayah itu ya. Bukan hanya Agung Sedayu Group dong, Pak. Semua investor yang ada, pengusaha yang ada, lah itu kan pengguna, Pak. Pengguna manfaat. Tapi yang harus menjelaskan, saya pikir itu pemerintah. Karena apapun misalnya, perusahaan Pak Ihsan punya perusahaan properti. Pak Ihsan membangun properti di situ kan atas izin, Pak. Nah, kalau nggak dapat izin, yang negara ini ada yang mengelola kok pemerintah. Nah, kita kembali pada satu potensi. Iya. Bagaimana menengahi atau menyudahi polemik yang kontraproduktif ini pada satu kesepakatan yang bisa membawa kemaslahatan bersama? Iya. Tidak ada lain duduk bersama. Dalam forum duduk bersama, dan syarat duduk bersama itu tidak saling ngotot. Apa yang sampaikan Pesan tadi, tidak merasa paling benar sendiri. Apabila itu dianggap masalah. Karena saya menurut almarhum Dr. BHK ya, itu masalah itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan. Apabila di situ ada manusianya mau menyelesaikan. Kalau tidak sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada menyelesaikan, namanya bukan masalah. Ya. Lah ini ada masalah nggak? Masalahnya apa? Makanya tadi kalau masalahnya etnis dan sara atau misalnya ini segala macam nggak bisa pokok ya, dalil pokok ya susah diajak dialog. Dan dialog ini kan sebuah perintah. Katanya kita negara demokrasi. Demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang politik, orang boleh kok. Selagi itu dijamin undang-undang dan melakukan proses dengan prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan yang sah, kenapa tidak? Saya tidak setuju ya kalau orang sekali lagi dasarnya menolak karena ketidaksukaan, like, dislike. Tapi bagi para penolak kritik terhadap PIK 2 dan PSN di Banten, itu mereka seolah-olah secara yakin memang ada kezoliman yang dilakukan oleh. Contoh kezolimannya, ya, merampas misalnya. Penyerobotan tanah misalkan tidak dibayar sesuai dengan harga. Itu gimana, Pak? Tidak dibayar sesuai harga, penyerobotan itu kan harus dibuktikan, Pak. Kalau misalnya tidak dibayar dengan sesuai harga,
Nah, ini jangan-jangan nanti dipelintir sebagai pendukung ya. Tidak dalam konteks itu. Itu kan akad jual beli, Pak Ihsan. Pak Ihsan punya barang, saya membeli. Pak Ihsan mau harganya tinggi. Kalau kemampuan saya untuk membeli tidak nyampe sesuai dengan diingin Pak Ihsan. Satu sisi. Sisi lain Pak Ihsan butuh duit. Duit saya mampunya membayar ke Pak Ihsan itu adalah sekian. Lalu Pak Ihsan nerima. Pertanyaan saya, ketika sudah terjadi akad saling ridho itu, di mana letak pemaksaannya? Ya. Gitu. Makanya sekali lagi di sini, soal pembebasan lain-lain kan itu. Mestinya misalnya BPN, ya kan? Pemerintah Provinsi Bantennya, itu duduklah. Bagaimana kelayakan standar harga yang ada. Gitu. Ya harus ada kan misalnya. Kalau dalam jual apa gitu ya ada apa harga eceran terendah ya, eceran tertinggi gitu, eceran tertinggi gitu. Harga eceran head itu. Ini juga harus ada kesepakatan. Duduklah bersama. Layak tidak misalnya. Kalau misalnya juga gini Pak Ihsan punya barang. Boleh nggak saya nawar sebagai pembeli? Boleh. Artinya ketika saya memasang harga tawar, boleh dong. Pak Ihsan punya HP nih, berapa harga HP? Saya dengan memunculkan harga tawaran. Sekian Pak Ihsan, kira-kira. Nah, lalu Pak Ihsan kan pengen tinggi nih. Bagaimana kalau sekian? Ya kita hitung-hitung dulu. Apakah saya berkemampuan membayar itu atau tidak? Kalau tidak, misalnya Pak Ihsan nggak mau ngejual karena harga yang terlalu rendah, saya juga merasa harga yang terlalu tinggi, maka tidak akan terjadi akad jual beli. Ya. Nah, logikanya kan begitu Pak. Membaca konflik dan dinamika yang ada. Oke, melihat ujungnya akan kemana ya? Ujungnya? Ujung apanya nih Pak? Ujung dari persoalan perseteruan ini. Ya sedikit. Iya, saya pikir gini, tadi ya, pemerintah harus segera Pak memfasilitasi ini. Karena kalau berbicara ujung, saya sih membaca ini sudah masuk juga aspek politik. Ya, aspek politik. Saya lihat tadi yang demo juga ada masukan orang-orang politik gitu. Tidak lepas dari pasca Pilpres gitu kan. Kan ini sudah tidak objektif. Gitu. Ada yang coba ngadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Ya kalau kita lihat kan seperti itu, Pak. Karena apa? Saya melihat ada tokoh-tokohnya yang tahu bulat itu aja gitu orangnya gitu. yang selalu framingnya kayak gitu. Asing-asing lah apalah gitu. Selalu itu yang dibunyikan. Padahal mereka itu kan orang-orang besar, orang-orang yang punya pengetahuan luas. Bahwa di dunia global ini nggak ada hampir sekat antar negara itu. Semuanya saling membutuhkan. Jadi kalau berbicara tolak asing-asing, kita ini belum mampu negara membangun dengan kemandirian. Di dunia ini mana negara yang berdiri sendiri gitu, tanpa melakukan hubungan perdagangan dan lain-lain antar negara. Nah, pakai di ujung diskusi, saya ingin Kiai bisa meyakinkan masyarakat di daerah yang bakal terdampak pada proyek ini. Sebetulnya sikap seperti apa yang harus masyarakat munculkan, kemudian juga kritisi, dan tindakan apa yang mesti mereka lakukan ketika merasa dirugikan? Ya, kalau ukurannya pribadi-pribadi, ini kan negara, Pak. Pertama, masyarakat harus sadar bahwa ini ada hukum. Siapapun. Pengusaha juga kan masyarakat. Kan gitu ya? Harus juga mempertimbangkan aspek sosial. Agung saja juga begitu, harus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Jangan hanya kebagian negatif, seperti apa yang selama ini disampaikan oleh para pendemo, misalnya penolak. Jadi kesimpulannya gini, apapun kalau itu dilakukan berdasarkan objektivitas, saya yakin ada titik temu.
Yang susah itu kalau dalilnya pokok ya. Apalagi sudah bobo soal keramat segala macam. Itu saya kurang suka gitu. Mengapa? Sekali lagi, nggak mungkin. Hari ini kita belum membutuhkan itu. Tetapi mungkin anak cucu kita akan membutuhkan itu. Saya teringat teori Robert Thomas Malthus ya. Soal deret hitung dan deret ukur kelahiran manusia ini. Saya ada di Pontang dulu, sawah semua, sekarang bangunan semua. Kenapa? Karena beranak pianak tadi. Mau tidak mau sawah yang seharusnya jadi lahan usaha mereka dibikin rumah. Apa itu artinya tidak terjadi pergeseran? Ini harus dipikirkan. Kita butuh ruang untuk menampung tenaga kerja. Kalau di sini itu banyak ruangan untuk tenaga kerja, mungkin di Pontang itu, di daerah sana itu, tidak ada TKW, tidak ada TKI. Artinya apa? Sebagai tokoh juga saya bersaran, jangan hanya memikirkan nasib sendiri. Saya mampu misalnya berkecukupan lah untuk tidak hal-hal semacam itu. Tapi bagaimana? Kita lihat angka pengangguran. Itu juga harus, Pak. Nah, dalam konteks yang berkembang, Oke menyarankan kalau harus mengadukan persoalan ke siapa? Ke lurah? Ya makanya polisi. Saya lewat teman-teman Biwali buka posko pengaduan. Agar apa? Agar objektif, Pak. Pengaduan yang kita cek ke lapangan siapa yang zolim, latar belakang zolimnya seperti apa. Yang jelas kezoliman itu tidak boleh. Siapa yang melakukan kezoliman, siapa yang dizolimi, apa materinya, kita kejar gitu. Nah, kalau ketemu misalnya si A, ya coba kita kompromikan. Kenapa Anda berbuat zalim? Gitu. Kalau misalnya sudah banget itu susah diakali ranah hukum, ya kenapa kita dilaporkan kepada aparat hukum? Dan di lain kesempatan kita akan bahas apa temuan dari posko yang sudah didirikan oleh Pak Maten. Karena ini harus terus berlanjut. Karena inilah rumah kita. Insya Allah kita akan terus lanjut ya Pak Kiai untuk memantau persoalan ini. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Dan kesimpulannya bagi semua pihak, semua orang yang memang punya niat tidak baik dalam kedua dan PSN, maka siap-siaplah karena Banten berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.